Ali, seorang pria berusia 32 tahun, terjebak dalam kemacetan Jakarta yang tak pernah ada habisnya, merasakan stres yang menggerogoti setiap detik perjalanan pulangnya. Setiap hari ia menjalani rutinitas penuh tekanan, bekerja hingga larut malam, dan kadang-kadang mencari pelarian dalam rokok atau hiburan yang sia-sia, merasa kosong dalam kehidupannya. Meski demikian, setiap kali berada dalam kemacetan, ia tak bisa menahan diri untuk merapalkan zikir kecil dalam hati, meski hanya sebatas kebiasaan tanpa makna yang mendalam. Namun, hari itu ada yang berbeda. Saat ia merapalkan zikir, seolah hati Ali sedikit lebih tenang dan pikiran yang bising mulai teredam seiring deru mesin yang berhenti di jalanan. Ali merasa ada yang aneh dalam dirinya, seakan-akan ada kekuatan lain yang menggerakkan hatinya. Namun ia hanya menganggapnya sebagai kebetulan belaka, tidak lebih dari sekadar ketenangan sementara. Sesampainya di rumah, Ali disambut oleh Siti, istrinya yang menyambutnya dengan tatapan lelah. Kelelahan yang jauh lebih dalam daripada sekadar fisik. Kehidupan mereka diwarnai pertengkaran kecil dan ketegangan yang tak pernah terucapkan, terutama mengenai masalah finansial yang semakin menumpuk tanpa ada jalan keluar. Siti merasa terabaikan oleh suaminya yang lebih sering menyendiri atau pergi bersama teman-temannya daripada menghadapi masalah keluarga yang semakin rumit. Ali, yang merasa bersalah namun bingung bagaimana menghadapinya, hanya berusaha menenangkan diri dengan pekerjaan, berusaha menghindari kenyataan yang ada di rumah. Malam itu, saat ia duduk di ruang tamu, ia mendengar Siti mengeluh tentang perceraian sebagai jalan keluar. Sebuah usia yang membuat hati terkejut dan penuh kecemasan. Keesokan harinya, dalam perjalanan menuju kantor, Ali bertemu dengan seorang lelaki tua yang tampaknya sedang mencari tempat berteduh di bawah pohon di pinggir jalan. Pak Mahmud, dengan pakaian lusuh dan wajah yang penuh kerutan, tampak tidak peduli dengan hiruk-pikuk dunia modern yang mengelilinginya, seolah-olah dia datang dari zaman yang berbeda. Ali yang merasa sesedikit tersentuh dengan keadaan Pak Mahmud, mendekatinya dan mencoba berbicara tanpa tahu bahwa pertemuan ini akan mengubah jalannya hidupnya. Pak Mahmud bercerita tentang kehidupannya yang penuh kesulitan, namun dia selalu merasa diberkahi berkat zikir yang tak pernah ia tinggalkan, sebuah kebiasaan yang sederhana namun mendalam. Ali mendengarkan dengan seksama, merasa ada pesan yang dalam kata-kata Pak Mahmud, dan meskipun ia ragu, hatinya mulai merasa lebih ringan setelah percakapan itu. Kembali ke rumah, masalah finansial yang kian menekan membuat Ali semakin terpuruk. Utang yang menumpuk, tagihan yang datang tanpa ampun, dan ketidakpastian yang menghantuinya setiap hari. Meskipun ia mencoba menyembunyikan keadaan ini dari Siti, ketegangan semakin terasa, dan Ali merasa seperti terperangkap dalam lingkaran setan yang tak kunjung berakhir. Dalam kepanikan itu, ia merasakan dorongan untuk kembali merapalkan zikir, kali ini lebih dalam. Seolah berharap Allah memberikan petunjuk untuk keluar dari kebingungannya. Ketika pulang setelah hari yang penuh kekhawatiran, sebuah telepon dari bank datang, memberi kabar bahwa ada kesempatan untuk memperpanjang pembayaran utang, meskipun bukan solusi sempurna. Meski merasa tidak nyaman, Ali merasakan ada sedikit harapan yang muncul, seolah-olah Allah memberikan sedikit ruang untuk bernapas di tengah masalah yang terus membesar. Ali memutuskan untuk menjual beberapa barang berharga yang selama ini ia anggap sebagai simbol keberhasilannya, mengurangi gaya hidup konsumtif yang semakin membebaninya. Ia mulai mencari pekerjaan sampingan, berharap bisa menghasilkan sedikit uang tambahan, meski rasa takut dan keraguan terus menghantui setiap langkahnya. Suatu sore, saat pulang dari sebuah pertemuan bisnis yang hampir tak memberi hasil, ia bertemu dengan seorang teman lama, Budi, yang menawarkan peluang bisnis kecil-kecilan yang tidak mengandalkan modal besar. Meskipun ragu dan khawatir, Ali memutuskan untuk mencoba peluang itu, merasa bahwa ini adalah kesempatan terakhir untuk mengubah hidupnya, meski ia tidak tahu apakah itu akan berhasil. Dalam perjalanan pulang setelah pertemuan itu, sesuatu yang tidak biasa terjadi. Ali merasa tenang, tidak ada lagi kecemasan yang menghantuinya, seolah jalan keluar yang ia cari sudah di depan mata. Setelah beberapa minggu mencoba bisnis baru, Ali mulai melihat hasil kecil dari usahanya. Namun, masalah keluarga tetap menjadi beban yang lebih berat untuk dipikul. Dengan hati yang lebih tenang berkat zikir dan doa, Ali memutuskan untuk membuka diri kepada Siti, berbicara lebih jujur tentang ketakutannya, harapannya, dan bagaimana ia ingin memperbaiki segala sesuatunya.
Siti yang awalnya merasa terasingkan, mulai mendengarkan dengan penuh perhatian dan mereka berdua sepakat untuk mencoba memperbaiki hubungan mereka dan lebih mendekatkan diri kepada Allah. Mereka mulai mengubah kebiasaan mereka seperti sholat sunnah, berzikir bersama, dan berdoa di waktu-waktu yang penuh berkah, meskipun terasa asing di awal. Meskipun perubahan itu tidak serta-merta menyelesaikan semua masalah, Ali merasa ada harapan baru yang muncul. Sebuah rasa kedamaian yang mulai mengisi kekosongan yang selama ini menghantui. Suatu malam, setelah selesai merapalkan zikir dan berdoa bersama, Ali merasa ada sesuatu yang berbeda, seolah ada perubahan besar yang akan datang dalam hidupnya. Pagi berikutnya, sebuah kabar mengejutkan datang. Bank yang semula menuntutnya untuk membayar utang lebih cepat menghubunginya dengan tawaran pinjaman dengan bunga rendah yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Ali hampir tidak percaya. Tapi setelah memeriksa dengan cermat, ia mendapati bahwa hal ini memang nyata, dan ini adalah kesempatan untuk keluar dari tekanan utang yang semakin menyesakkan. Tidak hanya itu, sebuah surat datang dari kerabat jauh yang selama ini tidak pernah ada kabar, memberikan bantuan finansial yang sangat diperlukan untuk melunasi sebagian utang mereka. Ali, yang merasa bingung namun sangat bersyukur, menyadari bahwa meskipun ia tidak tahu bagaimana semuanya bisa terjadi, ada kekuatan lebih besar yang telah membantu membuka jalan baginya. Ali dan keluarganya kini menjalani kehidupan yang lebih tenang. Meski masalah finansial belum sepenuhnya hilang, tetapi mereka mulai merasakan kedamaian yang sebelumnya tak pernah mereka alami. Ali merasa semakin dekat dengan Allah, dan zikir serta doa yang dulu hanya sekadar kebiasaan, kini menjadi bagian tak terpisahkan dalam hidupnya, memberi ketenangan dalam menghadapi segala tantangan. Siti yang kini lebih mendukung Ali juga merasa perubahan dalam dirinya, dan mereka berdua mulai merencanakan masa depan dengan lebih optimis dan penuh harapan. Namun pada suatu malam, setelah merapalkan zikir bersama, Ali merasa tubuhnya lemah, lebih lelah dari biasanya, seolah ada sesuatu yang tak beres dalam kesehatannya. Dalam tidur yang tenang, Ali menghadap Sang Pencipta dengan hati yang penuh syukur, meninggalkan dunia ini dengan damai, sementara keluarganya tetap merasakan kehadirannya dalam hidup mereka. Seolah Allah telah menerima doa dan keikhlasan Ali.